Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khotimah dari Magister Manajemen Inovasi STIS STEMBI Bandung Business School. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk berdiskusi bersama mengenai suatu tema manajemen operasional, yakni perencanaan kebutuhan material MRP dan ERP. Pada kesempatan kali ini ada beberapa subjudul yang akan kita diskusikan. Yang pertama mengenai permintaan dependen, kemudian persyaratan model persediaan dependen, dan seterusnya. Permintaan dependen yakni dibutuhkan untuk setiap produk yang terjadwal dalam menggunakan teknik dependent demand, di mana permintaan untuk satu item itu terkait dengan permintaan item lain. Dan hal itu juga dengan kuantitas untuk item akhir. Permintaan untuk semua komponen dapat dihitung. Jadi secara umum ini dapat digunakan kapanpun. Jadwal bisa juga digunakan untuk membuat jadwal untuk barang gitu. Nah, MRP ini merupakan teknik yang umum untuk digunakan. Perencanaan kebutuhan bahan material atau MRP ini merupakan sebuah teknik permintaan yang dependen yang menggunakan daftar bahan, persediaan, penerimaan yang diharapkan dari jadwal produksi induk untuk menentukan kebutuhan bahan material. Nah, persyaratan model persediaan dependen pertama meliputi jadwal produksi induk. Jadi tetap harus dijadwalkan. Misalnya kita akan membuat suatu produk apa gitu. Kemudian daftar bahannya apa? Misalkan kita akan membuat sebuah kursi, maka daftar bahannya apa? Terbuat dari besi atau rotan atau lain sebagainya gitu. Kemudian persediaan juga harus diperhatikan, jadi persyarat modelnya. Kemudian pesanan pembelian juga dipertimbangkan, berapa jumlah yang dipesan gitu. Kemudian lead time-nya juga harus bisa ditentukan. Nah, di sini ada MPS dan BOM. Misalkan di sini ada kebutuhan kotor untuk buffalo chicken ya. Nah, ini kita pertimbangkan pada hari, misalkan hari ke-6 kita akan membuat kuantitasnya itu adalah sekitar 450. Kemudian hari ke-7 kita tidak memproduksi, dan hari ke-8 kemudian kita memproduksi kembali sebanyak 200, dan seterusnya. Kenapa di sini pada hari ke-7 tidak memproduksi di buffalo chicken ini? Karena pada dasarnya mereka mempunyai perhitungan gitu ya. Karena biasanya pada weekend itu pada hari ke-6 ini ya, nah ini dibanyakin kan pada malas masak dan lain sebagainya gitu, makanya mereka memproduksi sekitar 450 pertimbangannya itu. Nah, pada hari minggunya kemungkinan mereka biasanya gitu ya pada makan di rumah gitu, makanya pada hari ke-7, ke-11, ke-14 itu dipertimbangkan hal-hal yang bersifat seperti itu. Open boom ini juga sama. Jadi misalkan kita kan produksi sebuah meja, kita harus mempertimbangkan ini bahan-bahannya, bahan dari atas, kemudian kaki-kakinya, kemudian long railnya, legnya ya. Nah, ini harus dijumlahkan. Nah, dari gambar ini maka dapat kita structure-kan jadi produk structure meja. Judulnya adalah table ya gitu. Bahan pokoknya apa? Leg, assembly, dan top ini gitu ya, atas sama komponen kaki-kakinya ini. Nah, komponen leg assembly ini terdiri dari 3 komponen lagi, yakni short rail, long rail, sama leg. Short line butuh 2, maka di sini tulis 2. Long line butuh 2, tulis 2. Sedangkan legnya butuh 4 kakinya ya, jadi di sini tulis 4. Sehingga ketika ada pesanan 50, maka di sistem MPS itu tinggal dimasukkan saja. Misalkan N, table N butuh 1, pesanan 50, maka jumlahnya 50. Atau misalkan yang lainnya nih, leg, maka ketika meja 1 itu maka butuh berapa legsnya, maka tinggal masukkan aja 4 kan legsnya, kemudian pesanannya 50, jadi 200, seperti itu. Nah, proses perencanaan juga dalam ketika kita akan merencanakan sebuah produk. Nah, pertama ada proses perencanaan penjualan operasi, kita harus memperhatikan juga SDM, kemudian rantai pasoknya itu harus diperhatikan gitu ya, dimana perencanaan ini berpengaruh
dipengaruhi oleh pemasaran permintaan konsumen. Jadi kalau selagi masih ada permintaan maka ada perencanaan seperti itu. Yang mana kemudian setelah ada perencanaan ini kita masukkan ke MPS, kemudian dari MPS ini kita masukkan ke sistem MRP, dan setelah itu baru kita jadwalkan. Nah, jika MRP ini tidak sesuai dengan MPS, kita tidak sesuai, maka kita balik lagi ke sistem MPS, diperbaiki dan diperbaharui lagi seperti itu. Nah, mungkin demikian bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan diskusi lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.